Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsyana Inanugin dengan NPM 244014967 kelas A4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 sejarah dalam perkembangan bahasa Indonesia. Jadi di sini ada 3 prinsip. Yang pertama, asal-usul bahasa Indonesia, perkembangan bahasa. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Lanjut, asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia yang berasal dari Melayu. Bahasa ini memiliki sejarah panjang yang erat kaitan dengan perkembangan budaya, politik, dan sosial di Nusantara. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai ilguan Frances di kepulauan ini jauh sebelum Indonesia. Sifat yang sederhana mudah sejak zaman kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga ke-13. Bahasa Melayu telah menjadi alat komunikasi penting untuk permandangan dan diplomasi, baik dalam negeri maupun antara negara. Lanjut, perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki perjalanan yang unik dalam perkembangan sebagai bahasa nasional, mulai dari akar sejarah sebagai bahasa Melayu hingga pemangkuman sebagai simbol mempersatukan bahasa. Perjalanan ini diwarnai oleh berbagai dinamika sejarah politik dalam budaya yang bentuk identitas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali diresmi sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ketika para pemuda Indonesia mendeklarasikan satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa. Bahasa Indonesia, keputusan ini menegaskan peran strategi bahasa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan dalam pembangunan identitas nasional di tengah keberagaman suku budaya bahasa Nusantara pada masa kolonial Belanda. Bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia yang sudah digunakan secara luas sebagai legal principle baik di bidang perdagangan maupun komunikasi antara daerah. Lanjut, pembakuan dan modernisasi bahasa Indonesia. Pada era fase kemerdekaan, pemerintahan Indonesia melalui lembaga resmi seperti Badan Bahasa terus berupaya membakukan tata bahasa, ejaan, dan istilah-istilah baru dalam bahasa Indonesia. Salah satu tengkok penting dalam pembakuan bahasa adalah Kongres Bahasa Indonesia yang pertama kali diadakan pada tahun 1938 dan terus berlanjut hingga kini. Melalui kongres ini, kebijakan ekstensi dalam pengembangan kosa kata dirumuskan, misalnya merupakan langkah penting dalam menyeragamkan ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di era modern. Di era modern globalisasi, peran bahasa Indonesia semakin diperkuatkan dengan meningkatkan penggunaannya di berbagai bidang seperti teknologi, media, komunikasi digital. Pemerintah juga mendorong promosi bahasa Indonesia di bahasa kancah internasional melalui program diplomasi budaya seperti pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan pertemuan-pertemuan ASEAN menunjukkan posisi sebagai bahasa memiliki daya saing di
kawasan regional. Lanjut, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, menetapkan dan menegaskan peran penting bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah, sistem hukum, pendidikan, media massa, serta berkomunikasi formal. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penggunanya dalam segala aktivitas resmi di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan resmi. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai ranah formal di bidang administrasi negara. Semua dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan dokumen hukum lainnya untuk menciptakan seragam dan mencegah kesalahpahaman dan komunitas resmi. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan di seluruh jenjang, melalui penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter bangsa. Di bidang hukum, bahasa utama dalam peradilan, penyusunan kontrak, dan komunikasi hukum yang lainnya. Lanjut, yang terakhir, tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Meskipun memiliki status resmi, bahasa Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama di era globalisasi. Pengaruh asing, terutama bahasa Inggris, semakin terasa di berbagai sektor seperti pendidikan tinggi, teknologi, dan dunia adaptasi yang memadai, sehingga munculnya kekhawatiran dan keterkikirnya menggunakan bahasa Indonesia dalam ranah formal. Utama mengatasi tantangan ini, pemerintah melalui bahasa terus melakukan pembangunan dan penyegaran kosakata bahasa Indonesia, termasuk penerbitan pedoman resmi seperti ejaan yang disempurnakan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, program Bahasa Indonesia bagi penuntut asing diperkenalkan untuk mempromosikan bahasa Indonesia di kancah internasional yang secara tidak langsung memperkuatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Cukup sekian dan terima kasih.